Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavianisya Fitri, jurusan Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning. Saya akan memaparkan isi tugas saya dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan judul 4 Pendekatan Proses Perencanaan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Herlinda, SSOS MSI. Yuk dengarin penjelasannya. Pendekatan proses perencanaan ada 4. Yang pertama, proses politik. Proses politik memandang bahwa pemilihan presiden dan kepala daerah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih bagaimana penjabaran visi misi dan program pembangunan ke depannya oleh calon presiden maupun kepala daerah yang bersangkutan. Contoh, pada pendekatan politik yang sering kita lihat maupun mendengarkan janji kampanye dari calon presiden, gubernur, wali kota, dan kepala desa. Seperti pada pemilihan kepala desa yang serentak diadakan di Kabupaten Pacitan. Ada 2 calon kepala desa Bungur, Kecamatan Tulakan, pada tanggal 8 Oktober 2019 menyampaikan visi misi di Gedung Serbaguna di Desa Bungur. Tujuan penyampaian visi misi oleh calon kepala desa adalah untuk menarik simpati masyarakat dan memberikan gambaran mengenai program kerja mereka yang akan dilaksanakan apabila mereka terpilih sebagai calon kepala desa. Adapun visi misi dari calon kepala desa ini, visi pertama, mewujudkan masyarakat Desa Bungur yang sejahtera, berkualitas sumber daya manusianya, serta pembangunan yang merata. Misinya, yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan BIMTEK atau pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Yang kedua, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan akses roda perekonomian masyarakat. Yang ketiga, penggunaan dana APBDes yang memfokuskan pada fasilitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan maupun prasarana lainnya. Yang keempat, menciptakan sosial budaya untuk hidup yang rukun. Yang kedua, proses teknokratik. Proses teknokratik adalah perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir bersifat ilmiah oleh lembaga maupun satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk mengakomodasi keilmiahan dan penggunaan teknologi. Contoh implementasi keilmiahan dan penggunaan teknologi proses perencanaan pembangunan adalah pengembangan pelayanan yang sekarang sudah secara elektronik karena penggunaan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih dari zaman ke zaman. Yang kedua, perencanaan dan desain jembatan Suramadu. Ketiga, proses partisipatif. Proses partisipatif yang kita ketahui bahwa perencanaan yang akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan atau stakeholder yang memfokuskan pada masyarakat luas melalui musyawarah ataupun musrembang. Dengan melibatkan masyarakat, maka di dalam musyawarah masyarakat akan turut memberikan usulan ataupun ide serta dapat menciptakan kerjasama. Contohnya seperti pada kondisi jalan di Desa Tunggun Jagir, Japordes, yang kondisi jalan tersebut sudah sangat rusak dan banyak berlubang sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan menghambat akses perekonomian masyarakat. Maka dari itu dibuatlah program pembangunan jalan di Desa Tunggun Jagir atau Japordes melalui musyawarah dan proses nasional perencanaan pembangunan atau PNPM. Agar program ini berhasil, maka melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Jalan Desa Tunggun Jagir dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan di desa
Tunggun Jagir. Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Tunggun Jagir itu dilihat dari tahap perencanaan. Maka masyarakat aktif di dalam musyawarah memberikan usulan ataupun gagasan. Yang kedua, masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan maupun perbaikan jalan di Desa Tunggun Jagir. Dan terakhir, evaluasi pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan, maka masyarakat memahami arti partisipasi masyarakat di dalam program tersebut. Yang keempat, proses bottom up dan top down. Proses bottom up dan top down adalah proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses bottom up dan top down diselaraskan melalui musyawarah ataupun musrembang. Perencanaan pembangunan yang hasilnya melalui metode jejaring aspirasi yang dilaksanakan oleh tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Contohnya seperti pada perencanaan pembangunan nasional seringkali tidak tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan dan dikelilingi oleh lautan, sehingga perlu roadmap pembangunan untuk masyarakat di daerah perbatasan. Kegagalan pembangunan di daerah perbatasan akan mengakibatkan pada pemborosan pembiayaan yang akan terjadi. Sebaliknya, pembangunan dari bawah atau bottom up untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinisiatif pada tahap perencanaan dengan asumsi masyarakat memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan ataupun cara-cara terbaik oleh masyarakat untuk melihat kondisi perbatasan tersebut. Sekian pemaparan tugas saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.